Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga sudah ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jain. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin, alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kami kali ini tentang kista. Nah, Pak Ustadz, ini ada cerita, ada teman sudah berumur lah ya Pak Ustadz, sudah hampir 50 tahun, belum juga mempunyai keturunan. Itu katanya beliau itu mengidap kista dan juga perdarahan itu Pak, menstruasinya tidak teratur, kadang-kadang banyak keluar darahnya gitu. Iya. Tidak teratur lah seperti itu gitu. Kista terutama di Rahim. indung telur, ada juga di rahim, ada. Kalau yang ini kasusnya di rahim. Di rahim. Banyak sih kasus. Sebenarnya ke penderita kista itu disebabkan oleh apa Pak Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Memang ini yang sering dialami para wanita, jadi para laki-laki jarang. Apa mungkin ada kista di laki-laki Pak Ustaz? Ya kalau di indung telur laki-laki ya nggak ada, Oh iya. rahim ya nggak ada. Kista kan nggak hanya di situ, di mana-mana kan Ustaz ya. Iya, Iya. kista bisa di mana-mana. Jadi kalau ini bagi teman-teman wanita, ibu-ibu muda atau memang mbak-mbak ya, insya Allah sebenarnya kista itu diawali dari panas, karena bisa ada muncul cairan kan seperti itu. Jadi cairan itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala karena di daerah tersebut panas, sehingga secara sunatullah cairan itu akan muncul dengan sendirinya. Cairan di rahim itu Pak Ustaz ya? Ya, entah di tempat rahim, kista, ya? dinding rahim atau di luar rahim, itu intinya kista itu adalah sesuatu di daerah itu panas. Sehingga oleh Allah Ta'ala secara sunatullah dimunculkanlah cairan, sehingga di situ bisa cairan sangat kental yaitu ya, jadi panas. Itu yang dinamakan kista, insya Allah seperti itu. Nah, kenapa itu bisa muncul ya? Kalau saya memberikan analisanya, insya Allah kalau seorang itu terkena kista sebelum umur 45, di umur 20-an, 25, 30, 35, 40 itu rata-rata biasanya berhubungan dengan orang tuanya. Dengan suami bisa suaminya tiap hari jengkelin, nah itu bisa itu. Kista itu bisa muncul. Kalau kista itu adanya di daerah rahim, berarti si mbak-mbak, ibu-ibu muda ini insya Allah marahnya atau menyimpan marahnya dengan bapaknya. Oh, kebalikan. Ya, kalau di rahim biasanya itu dengan bapak. Di rahim. Ya, kalau kista itu ada di ovarium, di daerah ovarium itu insya Allah dengan ibu. Jadi itu kalau di ovariumnya dengan ibu langsung marah aja. Nah, cuma kalau kista itu ada di saluran tubal falopi, itu dia kalau komunikasi dengan ibunya marah dia. Jadi maunya kalau komunikasi dengan ibunya marah. Masing-masing organ itu punya spesifikasi sendiri-sendiri Ya, alatnya insya Allah Pak Ustaz, ya? seperti itu. Jadi ya udah banyak yang diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala karena mengerti akhirnya. Kalau maunya ada kista di ovarium, kamu ada jengkel atau marah yang kamu simpan dengan ibu kamu, ya dia kalau memang paham yang iya. Sejak kapan? Ya sejak dulu, sejak saya kecil. Kenapa? Ditanyain. Biasanya dulu itu saya waktu kecil itu saya disuruh-suruh terus sama ibu saya. Nah, saudara-saudara saya itu jarang disuruh, jadi Pilih kasih. ya menurut dia pilih kasih. Ya menurut anak. Itu bisa, kasus-kasusnya seperti itu bisa. Nah, itulah ujian yang harus dihadapi di dalam keluarga, tidak main-main. Makanya pada saat si ibu seperti itu,
Ya, cerita tentang Quran bahwa anak itu harus menghormati orang tuanya memang harus dipakai di titik itu. Jadi nggak bisa main-main. Apapun itu akan terjadi, dan memang betul apa saja musibah yang diterima insya Allah itu disebabkan dari buah tangannya sendiri. Makanya di sini harus, khususnya orang Islam itu harus memahami bahwa perbuatan salah dan dosa itu akan insya Allah berakibat pada tubuh atau fisiknya sendiri, apapun itu, karena Allah sudah berfirman dalam Quran. Jadi jangan itu ditelikung istilahnya, ayat tersebut ditelikung ya. Karena memang banyak saudara-saudara kita yang masih mencibir, ya dicibir itu ayat loh, kan gitu. Tidak boleh sebenarnya meremehkan, yang diremehkan Allah sebenarnya. Makanya harus difahami. Nah, hal seperti itu akan terjadi kalau umpamanya sel telurnya mengecil. Lah itu biasanya dia dengan ibunya itu kurang ada rasa sayang. Sel telur. Ya, biasanya seperti itu. Sel telurnya mengecil. Ini sama ibunya kurang rasa sayangnya. Bisa aja itu persentase besar dengan ibu ya, tapi bisa aja dengan ayahnya juga kurang sayang. Jadi dia agak dingin lah istilahnya. Nyendiri senangannya, jadi tidak komunikatif dengan ibu. Kalau dibilang marah enggak juga, cuma rasa sayangnya enggak ada. Kecil istilahnya. Kebanyakan Ustadz, setiap orang tua ingin anaknya berumah tangga, mendapatkan keturunan kan Ustaz. Nah, orang tua juga nggak paham dan nggak ngerti kalau anak ini kena kista karena jengkel pada dirinya gitu loh, pada orang tuanya gitu. Nah, biasanya apa yang harus dilakukan orang tuanya Ustaz agar anaknya ini sembuh dari kista atau terhindar malah dari kista Ustaz? Sebenarnya ini yang harus dilakukan keluarga itu sejak dini. Wasyawirhum fil amri. Jadi musyawarah dalam segala urusan dunia. Jadi bapak ibu dengan anak itu selalu ada komunikasi nyaman. Komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, nyaman dan sebagainya, sehingga si bapak juga sama ibunya tidak selalu menyalahkan anaknya kalau salah. Akhirnya anak itu merasa nyaman dan perilaku bapak ibunya bisa dicontoh. Nah, inilah amalan-amalan yang baik di dalam suatu keluarga yang insya Allah nanti keluarga ini bisa memang insya Allah ya bisa menapakkan kakinya itu nanti di surga. Coba umpamanya ada keluarga nih, bapak ibunya kelihatan biasa aja, sering jengkel sering, kemudian anaknya sendiri-sendiri. Nah, anaknya kalau diajak ngomong, omongannya selalu nyengol apa ya, nggak enak aja ketus. Nah, itu kadang-kadang bapak atau ibunya itu nggak paham kalau ini anak saya ada yang nggak beres gitu, nggak paham biasanya. Nah, itu nggak paham akhirnya apa? Walaupun nggak paham, oke, tapi kalau ada yang paham didiemin. Sama aja. Nah, keluarga ini katanya dia pingin sekali masuk surga berbarengan. Ya, dan di titik ini sulit sekali. Karena orang tuanya nggak bisa mendidik anaknya itu memahami tentang hormat kepada orang tuanya. Dan juga nggak bisa disalahkan anaknya, karena nggak taunya anaknya itu dendam aja entah sama ibunya, entah sama bapaknya, tapi dia nggak pernah ngomong, dendam aja terus di dalam pikirannya. Nah, ini kalau nggak pernah ada komunikasi, ya nggak sampai mati pun keluarga ini nggak akan ketemu carut marut besok itu sudah sangat carut marut. Jadi kalaupun umumnya bapak ibunya mati, anaknya doain itu ya nggak sampai ke hati, doa aja biasa. Apakah itu dikatakan soleh? Enggak langsung enggak. Kenapa? Lah dia nggak ada hati sama orang tuanya, gimana dia bisa dikatakan soleh? Padahal dalam salah satu hadis Nabi itu adalah doa anak soleh sebenarnya yang ditunggu oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya itu. Nah, kalau dia itu dari remaja sampai tua dia itu nggak kenal bagaimana orang tuanya, doa itu ya kayak formalitas. Ya formalitas loh. Tapi jangan dikata kalau itu bisa aja doanya dikabulkan. Jangan ngimpi kalau saya. Jangan mimpi. Yang namanya anak soleh yang mendoakan ini soleh di mata Allah Ta'ala, bukan soleh di mata manusia. Jangan mimpi
Kalau soleh di mata manusia itu kelihatan sholat itu soleh. Banyak sekarang manusia kelihatan sholat tapi korupsi banyak. Banyak sekarang di Indonesia, banyak sekali. Kelihatan aja di mata manusia itu baik. Nah, di titik ini si soleh di mata mana? Di mata Allah Ta'ala, di hadapan Allah dia soleh. Nah, untuk mencapai kesolehan ini sulit, jadi harus dididik anaknya seperti itu. Nah, inilah yang harus menjadi pengertian bagi keluarga yang tanyain Haji C tadi.